Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai konfigurasi dasar. Adapun daftar materi pada video kali ini meliputi yang pertama ada hostname, konfigurasi IP address, link menggunakan CLI, IP service, router OS login management, router OS login management. Pertama hostname. Cara mengganti hostname ada dua cara. Cara pertama menggunakan menu Winbox ataupun secara GUI. Yang kedua menggunakan terminal ataupun secara CLI. Yang pertama kita akan menggunakan GUI terlebih dahulu. Ya di sini buka menu, klik System Identity, lalu kita ganti nama sesuai keinginan. Ya pertama kita buka Winbox terlebih dahulu. Lalu System, lalu kita ke Identity. Kita ganti, misalkan di sini saya akan ganti menggunakan nama saya, Erik. Kita apply, dan oke. Cara kedua adalah menggunakan terminal atau CLI. Lalu kita buka menu terminal, dan perintah sistem, enter, perintah identity, enter, ketika perintah set name, nama sesuai keinginan kita, lalu enter. Kita buka, kita ketikkan menu sistem, ketik identity, set name, yang misalkan Erik RP. Kita enter. Lalu kita cek di Winbox apakah sudah terganti. Sudah terganti. Terus selanjutnya adalah konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address ada dua cara. Yang pertama dengan menu Winbox atau secara GUI. Yang kedua menggunakan terminal atau secara CLI. Kita praktek menggunakan menu Winbox terlebih dahulu. Kita buka menu IP, klik tombol plus, lalu kita buat IP baru. Lalu kita pilih interface, klik apply, dan klik OK. Kita ke Inbox, lalu kita ke IP dan ke addresses, kita klik new, kita buat baru, misalkan saya akan membuat IP kelas C dengan IP 192.168 titik 199 titik 1, prefiksnya 24. Lalu kita pilih interface, saya ingin dia terhubung ke Ethernet. Kita apply dan oke. Apply dan coba kita sudah ada. Kita buat satu, try again. Tiba-tiba keluar, kita ulangi saja. Kita ke addresses. Nah, kita sudah berhasil membuat IP baru. Itu 192.168.199.1, trafiknya 24. Ini konfigurasi menggunakan Inbox. Ini kita akan praktik menggunakan terminal atau secara CLI. Nah, kita buka terminal, ketikkan IP address, ketikkan add address, lalu kita masukkan IP-nya. Kita ke menu IP, kita ketikkan IP, enter,
addresses, address, enter, situ, add address dengan 192.168.50.1/24 interface dengan kita enter tiket enter. Jadi kita periksa di inbox apakah sudah ada. Ya teman-teman, di sini sudah ada. Berarti kita sudah berhasil membuat IP dengan cara CLI. Selanjutnya adalah trik menggunakan CLI. Ada beberapa trik di sini. Yang pertama ada tab, ada titik 2, dan ada backslash. Kita coba di kita sekarang sedang ada di IP dan address. Jika ingin ke IP, kita titik 2, kita enter. Dan jika ingin langsung ke menu utama, kita klik dan enter. Adapun untuk trik lainnya bisa kalian lihat sendiri pada PowerPoint saya. Selanjutnya adalah IP service. Itu layanan yang digunakan untuk mengakses atau login ke router yang menjalankan router OS. Melalui layanan ini, administrator dapat mengelola router dari jaringan lokal maupun jarak jauh. IP service dapat digunakan untuk membatasi akses pengguna dengan cara menonaktifkan service tertentu, mengubah nomor port, membatasi alamat IP yang boleh diakses. Bagaimana cara konfigurasinya? Sini ada caranya konfigurasi keamanan router yang menjalankan MikroTik Router OS. Yang pertama, menonaktifkan semua service yang tidak diperlukan pada menu IP service. Hanya sisakan SSH dan Winbox sebagai metode akses ke router. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko akses tidak sah dari jaringan. Kita ke Winbox, buka menu IP, kita cari service, service. Lalu kita nonaktifkan semuanya kecuali SSH dan Winbox. Disable. Langkah selanjutnya adalah mengubah port default dari port SSH dari port 22 menjadi 9022 dan port Winbox dari port 8921 menjadi port 3000. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dengan menghindari port standar yang mudah dikenali. Kita ganti port SSH menjadi 9022. Kita apply dan oke. Kita jadi juga port Winbox menjadi 3000. Kita apply dan oke. Ini setelah konfigurasi selesai, administrator mungkin kembali ke router menggunakan port yang telah diubah untuk memastikan pengaturan berhasil diterapkan. Jika mencoba mengakses router menggunakan port default, koneksi tidak akan berhasil. Router hanya menerima koneksi melalui port baru. Jadi di sini nanti jika ingin login kita harus menggunakan port yang sudah diubah. Selanjutnya adalah Router OS Login Management. Itu sistem pengaturan yang mengatur cara pengguna masuk ke dalam router serta hak dan akses yang dimiliki setelah login. Metode login itu ada Winbox, SSH, Telnet, Netflix, Console. Dan semua metode akses itu diatur di menu IP Service. Fungsi dari Router OS Login Management adalah memastikan hanya pengguna yang mempunyai user dan password yang valid yang dapat mengakses router.
untuk mengatur tingkatan hak akses atau privilege bagi setiap user agar tidak semua user dapat mengubah seluruh konfigurasi router. Dan yang terakhir adalah berperan langsung dalam mencegah serangan keamanan. Penyerang biasanya menargetkan port default seperti 8291 untuk login otomatis menggunakan script ataupun bot. Disinilah login manajemen berperan penting karena pengaturan login yang baik dapat mengurangi risiko tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk contoh penerangan yang dapat dilakukan terhadap router kita. Kita coba di sini kita membuat user baru di sistem user. New, Eric saja. Play. Oke. Kita coba akan login ulang. Ke inbox. Nah, di sini jika kita tidak memiliki user ataupun password yang tepat, maka kita tidak dapat mengakses router. Sekarang tadi saya membuat user baru, Eric. Tapi saya tidak hafal nama usernya, maka misalkan kita jadi Eric. Maka tidak bisa. Jadi kita harus memiliki user dan password yang valid sehingga kita bisa login ke Mikrotik. Jika usernya tepat, maka kita bisa connect. Selanjutnya adalah Router OS Login Management Group. Itu grup digunakan untuk mengatur hak akses atau permission yang dimiliki oleh setiap user yang login ke router. Ada 3 grup default yang disediakan. Yang pertama adalah grup full. Memiliki hak akses penuh ke seluruh konfigurasi dasar, sehingga user dapat melihat, mengubah, menambah, maupun menghapus semua pengaturan pada router. Bisa dilihat pada gambar ini, semua hak itu akan didapatkan jika kita grup full. Grup selanjutnya adalah grup write. Memiliki hak untuk melihat dan mengubah konfigurasi, tapi tidak memiliki semua hak administrasi. Biasanya digunakan teknisi yang membantu pengelolaan jaringan. Bisa dilihat pada gambar, pada grup write memiliki beberapa hak akses yang tidak diizinkan. Selanjutnya adalah grup terakhir, yaitu grup read. Memiliki akses untuk melihat konfigurasi router tanpa bisa melakukan perubahan. Biasanya digunakan untuk monitoring dan audit jaringan. Bisa dilihat pada gambar, hanya beberapa saja yang diizinkan dan beberapa lagi tidak diizinkan. Kita langsung praktek. Oke, kita ke user. Nah, tadi saya sudah membuat user baru, yaitu full. Ini kita buat baru lagi saja. User 1, grupnya itu write. Isi password 123 123 play. Oke, kita buat grup baru juga, user 2 sebagai read, sortnya 123 123 play, dan kita enable semuanya. Nah, saya saat ini sedang berada di grup full sehingga saya memiliki semua hak ataupun akses di router. Jadi kita coba untuk
login menggunakan grup Pride. Kita buka Windows. Dan kita login sebagai user 1. Password 1, 2, 3. Kita pastikan user dan password sudah valid sehingga kita bisa connect ke router. Jadi saya posisinya sebagai Pride. Dia tidak memiliki beberapa hak akses, misalkan seperti untuk membuat user baru. Tapi dia bisa membuat IP, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan jaringan. Selanjutnya kita coba akses menggunakan grup Pride. Kita buka Windows lagi. Kita login sebagai user 2. Masukkan password dan connect. Saya sekarang sedang berada di grup Pride. Di grup Pride, sorry. Jadi kita tidak bisa untuk membuat IP, menambah user, sehingga kita di sini hanya dapat melihat saja. Jadi kita keluar lagi dan kita login ulang sebagai grup full saja. Selain 3 grup default tadi, kita dapat membuat kategori grup baru. Kan di sini kita ya grup 1. Jadi kita bisa mencentang hak apa saja yang dapat kita berikan. Misalkan saya akan membuat grup 1 tidak mengizinkan mengakses password. Kita apply dan oke. Kita buat user baru. Tidak usah. User baru. Masukkan grup 1, kita apply dan oke. Seperti itu. Sekian materi pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.